Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas fisiologi sistem pernafasan. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Arin Elviana Marita dengan NIM 213131076. Yang kedua, Cynthia Rizky Yunita dengan NIM 213131079. Yang ketiga ada Candeni Widyadana dengan NIM 213131095. Pengertian dan macam sistem pernafasan manusia. Pernafasan atau respirasi adalah sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Manusia normal bernafas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Manusia bisa melakukan 2 cara pernafasan, yaitu menggunakan pernafasan dada dan pernafasan perut. Yang pertama, pernafasan dada, yaitu proses pernafasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Ketika berkontraksi, rongga dada membesar dan tekanan dalam rongga dada mengecil, yang mengakibatkan udara dari luar masuk ke dalam tubuh, dan begitu pula sebaliknya. Ada proses inspirasi dan ekspirasi. Yang kedua, pernafasan perut, yaitu paling utama menggunakan otot diafragma. Proses inspirasi terjadi ketika diafragma berkontraksi sehingga menjadi datar, rongga dada menjadi besar, tekanan udaranya menjadi kecil, udara masuk ke dalam tubuh. Sedangkan saat diafragma relaksasi dan mengembang, rongga dada mengecil, udara dihembuskan keluar dari tubuh. Ada proses inspirasi dan ekspirasi. Berikut ini adalah gambar proses pernafasan di dada dan di perut, yang sama-sama ada proses inspirasi dan ekspirasinya. Frekuensi pernafasan manusia. Frekuensi pernafasan adalah volume oksigen yang masuk dan keluar di paru-paru setiap terjadinya proses pernafasan. Dalam keadaan normal, volume udara pada paru-paru manusia mencapai 4.500 cc. Ukuran volume udara paru-paru frekuensi pernafasan pada manusia setiap menitnya secara umum sejumlah 15-18 kali. Kegiatan inspirasi dan ekspirasi atau menghirup dan menghembuskan udara dalam bernafas hanya menggunakan sekitar 500 cc volume udara pernafasan atau kapasitas tidal, yaitu kurang lebih 500 cc. Dalam keadaan luar biasa, inspirasi maupun ekspirasi dalam menggunakan sekitar 1500 cc udara pernafasan atau expiratory reserve volume sama dengan expiratory reserve volume, yaitu 1500 cc. Frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama, usia. Bertambahnya usia, setiap individu akan mengeluarkan energi untuk beraktivitas sehingga mengakibatkan semakin rendah frekuensi pernafasannya. 2. Jenis kelamin, yaitu kebutuhan produksi karbon dioksida lebih tinggi pada jenis kelamin laki-laki, lebih tinggi frekuensi pernafasan dibanding wanita. Yang ketiga yaitu suhu tubuh. Peningkatan proses metabolisme di dalam tubuh mengakibatkan suhu tubuh menjadi meningkat sehingga frekuensi pernafasan semakin cepat. Yang keempat yaitu posisi atau kedudukan tubuh, sehubungan dengan energi yang dibutuhkan tubuh oleh tubuh saat duduk dibandingkan saat berdiri mengakibatkan frekuensi pernafasan berbeda. Yang kelima, aktivitas. Aktivitas seorang atlet dibanding orang yang diam akan mempengaruhi kebutuhan oksigen, sehingga frekuensi pernafasan juga akan lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah saluran pernafasan. Paru-paru manusia terdiri dari 2 bagian kanan dan kiri. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus dan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Saluran nafas pada manusia diawali ketika udara dihirup melalui hidung yang masuk ke dalam faring atau tenggorokan yang berfungsi sebagai saluran bersama untuk pernafasan dan pencernaan.
Faring bercabang menjadi dua bagian, yaitu yang pertama trakea, yang akan dilalui oleh udara, dan esofagus yang akan dilalui makanan menuju lambung. Ketika udara melewati pita suara dengan kencang, maka terjadi getaran yang menghasilkan suara. Yang selanjutnya adalah anatomi sistem pernafasan. Anatomi sistem pernafasan dibagi menjadi dua, yaitu saluran pernafasan atas dan bawah. Pada saluran pernafasan atas mulai dari hidung, rongga hidung, sinus paranasal, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Untuk saluran pernafasan bawah mulai dari paru-paru dan alveolus. Yang selanjutnya adalah proses pernafasan. Proses pernafasan terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, ventilasi. Ventilasi adalah proses keluar masuknya udara ke dalam paru serta keluarnya karbon dioksida dari alveoli ke udara luar. Hal-hal yang mempengaruhi ventilasi yaitu saluran mobilitas dan gaya atau tenaga pada otot-otot pernafasan untuk mengembang dan mengentis. Yang kedua, difusi. Difusi adalah proses berpindahnya oksigen dari alveoli ke dalam darah, serta keluarnya karbon dioksida dari darah ke alveoli. Dan yang terakhir, perfusi. Perfusi adalah distribusi darah yang telah teroksigenisasi di dalam paru untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah kelainan pada sistem pernafasan. Contoh penyakit pada sistem pernafasan yaitu 1. Asma. Merupakan penyakit obstruktif yang ditandai dengan inflamasi atau peradangan pada bronkus yang menyebabkan produksi mucus berlebihan dan menumpuk sehingga menyumbat saluran udara dan ventilasi alveolus. Yang kedua, bronkitis. Peradangan yang terjadi pada saluran utama pernafasan atau bronkus. Kemudian nomor 3, pneumonia, yaitu bentuk infeksi saluran pernafasan akut yang mempengaruhi paru-paru. Yang keempat, kanker paru, yaitu pertumbuhan jaringan abnormal yang tidak terkendali dalam jaringan paru, termasuk yaitu sel-sel dinding bronkus dan bronkiolus. Yang kelima, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, yaitu penyakit peradangan pada paru yang berkembang dalam jangka waktu yang lama. Penyakit ini terjadi ketika udara yang masuk ke paru-paru terhalang oleh pembengkakan, lendir, serta dahak sehingga penderita sulit untuk batuk. Demikian presentasi dari kelompok 3. Jika ada penulisan yang salah ataupun salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.